Cek, cek satu, cek satu, satu dua, cek satu, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan pendidikan karakter nabawiyah untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang contoh penyimpangan pembelajaran pada anak usia 7 sampai 10 tahun. Di antara contoh penyimpangan tersebut, yang pertama, hanya fokus pada akademik. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Bagian orang tua hanya melihat kemampuan anaknya di bidang akademik. Jika nilai rapotnya bagus, berarti anaknya baik, berarti anaknya pinter, ya. Bahkan mungkin dianggap anaknya soleh dan soleha, ya. Hanya memperhatikan akademik saja, sementara lupa untuk memperbanyak wawasan, gagasan, dan juga aktivitas, ya, sehingga yang seharusnya di usia 10 tahun itu bakat anak sudah diketahui, ya, akhirnya belum diketahui gara-gara orang tua hanya fokus di bidang akademik anaknya tanpa memperhatikan wawasan dan gagasan atau aktivitas serta ide-ide kreatif yang muncul dari anaknya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, di antara penyimpangannya, anak lelaki tidak didekatkan dengan ayah dan anak wanita tidak didekatkan dengan ibu. Ini biasanya orang tua banyak yang tidak mengetahui, ya, sehingga tidak sedikit setelah anak laki-laki itu dewasa, dia tidak bisa melakukan tugas-tugas seorang laki-laki. Mungkin mengganti keran saja tidak bisa, menyambung kabel yang putus tidak bisa, ya, padahal sudah dewasa, sudah berkeluarga. Nah, apa sebab? Karena waktu kecil tidak didekatkan dengan ayahnya. Karena kalau anak laki-laki di usia 7 sampai 10 tahun terbiasa dekat dengan ayahnya, maka dia akan mencontoh dan melakukan apapun yang dikerjakan oleh ayahnya.
Ayahnya benerin pintu, dia liatin, ikut-ikutan ngambil palu. Ayahnya ganti keran, dia perhatikan, ikut-ikutan. Ayahnya nyambung kabel, ayahnya ganti bola lampu yang putus, biasanya dia memperhatikan. Dan setelah dia dewasa, dia mampu melakukan aktivitas dasar atau kemampuan dasar sebagai seorang laki-laki. Tapi kalau ini tidak didekatkan, nah maka yang terjadi adalah anak laki-laki tidak memiliki kemampuan dasar sebagai seorang laki-laki. Nah, begitu juga anak wanita. Apabila anak wanita di usia 7 sampai 10 tahun tidak didekatkan dengan ibunya, maka anak wanita ini dikhawatirkan setelah dewasa tidak memiliki kemampuan dasar sebagai seorang wanita atau sebagai seorang ibu. Ya, nyetrika nggak bisa. Ya, kalau dia dekat dengan ibunya, ketika ibunya nyetrika, mungkin dia memperhatikan bagian mana dulu yang disetrika. Kalau menyetrika celana, misalkan celana laki-laki, bagian mana dulu yang disetrika, bagian depan atau bagian belakang. Cara melipatnya seperti apa. Kalau nyetrika baju, bagian mana dulu yang disetrika, bagian bawah atau bagian atas. Ini kalau tidak belajar tentu nggak bisa. Nah, kapan anak wanita belajar ini? Tentu ketika dia masih kecil. Ya, terutama di usia 7 sampai 10 tahun, di mana anak usia 7 sampai 10 tahun ini bakat belajarnya sedang berada di puncaknya. Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh ibunya, dia akan berusaha untuk mengikutinya, mencontohnya. Nah, begitu juga keterampilan memasak, membuat sambal, ya, apalagi cara menggoreng ikan. Cara menggoreng ikan ini kelihatan sepele, ya, tapi kalau tidak belajar bisa jadi keliru. Ya, ada kisah seorang wanita baru berumah tangga, lama ini tidak pernah belajar masak. Ya, begitu menikah belajar masak lewat YouTube. Ya, akhirnya goreng ikan, minyaknya masih dingin. Ya, minyaknya baru dimasukkan beberapa menit, ikannya langsung dimasukin. Dia nggak tahu kapan harus memasukkan ikan itu. Goreng kerupuk, minyaknya masih dingin. Ya, nah akhirnya tentu masakan jadi tidak enak. Ya, nah hal-hal seperti ini akan didapat oleh anak wanita apabila dia dekat dengan ibunya. Ya, dekat dengan ibunya, terutama di usia 7 sampai 10 tahun. Nah, maka bagi para wanita ini harus diperhatikan. Ketika memiliki anak wanita usia 7 sampai 10 tahun, nah di waktu kosong atau di waktu senggang atau di waktu libur, ini dekati anak-anak kita. Ajak dia ikut memasak, walaupun hanya merajang sayuran, ya. Cara memegang pisaunya juga bagaimana. Ajak dia cara mencuci pakaian, menggunakan mesin cuci seperti apa. Ya, karena tidak sedikit kalau tidak belajar setelah dewasa, ada yang terluka ketika mencuci. Ya. Salah seorang ikhwan cerita, istrinya jempol tangannya patah. Ya, jempol tangannya patah. Kenapa? Ketika mengeringkan pakaian, begitu dibuka tutup pengering itu, tentu pengeringnya masih muter. Tangan dia langsung masuk, ya, untuk mengambil pakaian itu, tidak menunggu pengering itu berhenti dengan sempurna. Maka begitu masuk tangannya, ya, apa namanya, menyentuh putaran pengering itu, akhirnya jarinya patah. Ya, kenapa ini?
Ya, boleh jadi waktu kecil ya tidak diajari bagaimana cara mencuci yang benar, padahal menggunakan mesin cuci. Ya, tapi kalau anak kita diajak bagaimana kalau mencuci dengan menggunakan mesin cuci, airnya semana, kemudian deterjennya seperti apa, kemudian berapa kali bilasan. Nah, ini semua butuh ilmu ya yang akan didapat oleh anak-anak kita ketika mereka didekatkan dengan orang tuanya. Anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya, anak wanita didekatkan dengan ibunya. Sekali lagi Anda sampaikan, perkara ini sangat penting. Ya, sangat penting. Walaupun hari ini para orang tua tentu menghadapi ujian yang berat, di mana anak-anak hari ini lebih senang bermain game, bermain HP daripada ikut bersama ayah atau ibunya. Tetapi karena ini merupakan skill dasar, kemampuan dasar bagi anak laki-laki dan anak wanita, ya kita harapkan para orang tua ya pintar-pintarlah ya mengajak anak itu agar dia mau dekat dengan ayahnya, dekat dengan ibunya, sehingga selalu mempelajari apapun yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya. Baik. Kemudian yang ketiga, kemarin juga sudah kita bahas, yakni kebanyakan usia ini, usia 7 sampai 10 tahun ini dihabiskan untuk belajar yang formal. Ya, belajar yang formal, kaku. Apalagi kalau orang tuanya punya ambisi, anaknya ingin pinter, pelajaran ini, pelajaran itu, ya. Di sekolah anaknya full day. Masuk jam 7, pulang jam 4 sore. Malam ditambah lagi dengan les. Les pelajaran ini, les pelajaran itu, ya. Ini merupakan penyimpangan. Sehingga anak itu tertekan. Di sekolah tertekan dengan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak, pelajaran-pelajaran yang berat. Di rumah ditambah lagi, ya, dengan les ini, les itu. Akhirnya yang terjadi adalah anak-anak kita membenci pelajaran, ya, bahkan membenci gurunya, karena di sekolah dipaksa oleh gurunya agar paham ini, di rumah juga dipaksa oleh guru lesnya agar paham itu. Akhirnya anak-anak kita tertekan, ya, tertekan. Ya, tidak ada waktu dia untuk menyalurkan bakatnya, ya. Baik. Kemudian yang keempat, di antara penyimpangan juga yakni mengirimkan anak ke boarding school atau ke pondok pesantren sebelum balik. Sebelum balik. Nah, ini juga penyimpangan. Karena anak yang belum balik, ya, belum balik secara fisik dia belum balik, dia masih butuh pendampingan dari orang tuanya. Apalagi anak wanita. Ketika dia haid, mungkin dia panik, kaget, apa ini? Nah, kalau tidak ada ibunya, kemana dia akan bertanya? Bertanya kepada guru pesantrennya mungkin dia malu. Ya. Tapi kalau ada ibunya dia akan cerita. Ya. Begitu juga anak laki-laki. Kalau belum balik jangan dipondokin. Ya. Biarkan dia di rumah, ya, kemudian nanti diajarkan. Nah, kalau anak wanita itu ciri-ciri baliknya ini, ya. Nah, kalau sudah balik, ya berarti kalau datang haid setelah bersih dia harus mandi, ya, dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, anak laki-laki juga demikian, orang tuanya harus mengajarkan. Nah, anak laki-laki itu ada mimpi, mimpinya seperti ini. Nah, kalau kamu mengalami mimpi seperti ini, berarti kamu sudah balik. Ya, kalau terjadi hal itu, kamu harus mandi dan sudah wajib menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ya. Nah, terkadang di sekolah atau di pondok pesantrennya, ya memang hal ini diajarkan, tapi kita tidak tahu ketika gurunya mengajarkan boleh jadi anak kita tidur,
Anak kita tidak masuk kelas karena uzur dan lain sebagainya, sehingga dia tidak memahami, ya, tidak memahami. Ana pernah ditanya oleh seorang eh, pengantin baru, ya, pengantin baru, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia berhubungan, ya, nggak ngerti cara mandi seperti apa, ya. Nah ini tentu sangat memprihatinkan, ya. Umur 20 tahunan menikah, tapi nggak ngerti cara mandi. Yang dia tahu ya mandi saja, pokoknya asal habis hubungan mandi, seperti mandi biasa tanpa niat, ya. Jangankan sunah-sunahnya, niat harus pasang niat aja dia nggak tahu. Dia bilang emang harus niat Ustadz. Iya, niatnya apa Ustadz? Dia nggak ngerti. Yang dia tahu kalau habis berhubungan, yang penting mandi, mandi. Dia seperti mandi biasa. Menurut dia seperti itu. Padahal mandi junub tanpa niat, maka mandinya tidak sah, harus diulang. Nah, hal-hal seperti ini, ya, terkadang orang tua luput mengajarkan kepada anaknya. Dan sedikit di antara orang tua itu malu mengajarkan kepada anaknya. Ya, mungkin kalau kita ingat dulu sebelum kita balik, adakah di antara orang tua kita yang mengajarkan hal ini? Nanti kalau mimpi mandi ya nak, niatnya begini, niatnya dalam hati mandi junub. Ada orang tua kita yang mengajarkan seperti itu? Jarang sekali. Kalau wanita boleh jadi ya, karena anak wanita biasanya begitu haid dia panik, dia datangin ibunya, dia cerita ke ibunya. Akhirnya ibunya punya kesempatan untuk mengajarkan. Tapi kalau anak laki-laki, begitu dia mimpi, nggak mungkin dia cerita. Ya, begitu dia mimpi basah, tidak mungkin dia cerita ke ayahnya, apalagi ke ibunya. Mungkin hanya satu dua yang berani cerita. Rata-rata tidak berani cerita. Mungkin cerita ke temannya saja dia malu. Akhirnya dipendam, 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 dipendam. Kalau dia belajar agama, insya Allah dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau dia tidak belajar agama, maka dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, baik. Nah ini yang keempat. Nah yang kelima, ini kemarin belum kita bahas, ya, yakni terlalu konsentrasi pada perbaikan kekurangan anak. Ya, terlalu konsentrasi pada perbaikan kekurangan anak. Sehingga mengabaikan kelebihan yang ada pada anak. Ya, Anda ulangin ya. Yang kelima, terlalu konsentrasi pada perbaikan kekurangan anak dan mengabaikan kelebihan yang ada pada anak. Nah, ini penyimpangan. Dan umumnya orang tua rata-rata seperti ini. Dia lihat rapot anaknya, matematika 6. Wah, kacau ini. Akhirnya didatangkan guru les matematika dengan target semester berikutnya nilainya minimal harus 8. Lihat bahasa Inggris 6,5. Waduh. Akhirnya didatangkan guru les bahasa Inggris dengan target semester berikutnya nilainya harus 8. Ya. Lihat pelajaran bahasa Indonesia 9. Ah udah nggak apa-apa ini. Aman. Dibiarkan. Ya. Nah, ini yang terjadi pada kita. Kalau nilai anak kita sudah bagus, ya udah nggak apa-apa, dibiarkan saja. Kalau nilainya jelek di pelajaran tertentu, nah ini orang tua cepat bertindak. Ini harus diatasi. Panggil guru ini, panggil guru itu. Ya. Nah, padahal setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda.
punya bakat yang berbeda-beda, ya, punya bakat yang berbeda-beda. Tidak ada anak yang bodoh, nggak ada. Jadi kalau anak kita nilai matematikanya 6, bukan berarti dia bodoh. Dia pinter. Buktinya pelajaran bahasa Indonesia 9. Ya, buktinya pelajaran sejarah 9. Berarti dia nggak bodoh. Ya, bahkan kalaupun semua pelajarannya 6, belum tentu juga dia bodoh. Bisa jadi ada potensi yang tersembunyi yang belum kita ketahui. Ya. Nah, anak pernah memberikan contoh kalau tidak salah di tempat ini, ya. Sekarang pun anak ingin mengulang contoh tersebut agar kita ingat selalu dan jangan memperlakukan anak kita dengan cara yang salah. Ana mau tanya, kalau pernah Ana sampaikan di tempat ini, insya Allah bisa jawab. Kalau kita melihat kuda, apa yang terbayang oleh kita? Kuda, ya. Apa yang terbayang? Kuda itu hewan yang besar. Larinya kencang atau pelan? Kencang. Kuda, ya. Kemudian kalau kita melihat kura-kura, apa yang terbayang oleh kita ketika mendengar kura-kura? Kura-kura itu hewannya kecil. Dibandingkan kuda, lebih besar kuda. Kura-kura itu larinya cepat atau lambat? Lambat. Ya. Sekarang apabila diadakan pertandingan lomba lari antara kuda dengan kura-kura, yang menang siapa? Yang menang siapa? Iya. Rata-rata menjawab kuda, Ustaz. Karena kuda larinya kencang, kura-kura pelan. Ya, jawaban yang benar tergantung lombanya di mana. Kalau perlombaannya di daratan, jelas kuda yang menang. Tapi kalau perlombaannya di air yang dalamnya 4 meter, ya, ada sungai dalamnya 4 meter. Disuruh nyebrang sungai itu. Kuda lawan kura-kura. Kira-kira yang sampai finish siapa? Kura-kura atau kuda? Kura-kura. Kenapa? Karena kuda dia hebat kalau di daratan. Tapi kalau di air dia lemah. Begitu juga kura-kura. Kura-kura kalau di daratan dia lemah. Karena memang dia tercipta habitatnya itu di air. Kalau di air dia hebat, dia bisa mengalahkan hewan yang lebih besar daripada dia. Gitu, ya. Nah, contoh kedua. Antara tupai dengan ikan. Kira-kira kalau diadakan perlombaan manjat pohon antara ikan dengan tupai, siapa yang jago? Tentu tupai. Ikan nggak akan bisa naik pohon. Tapi kalau diadakan lomba berenang antara tupai dengan ikan, siapa yang menang? Tentu ikan. Karena memang Allah ciptakan tupai itu habitatnya di pohon, ikan habitatnya di air. Ya. Nah, anak kita juga sama. Allah menciptakan anak kita itu berbeda-beda kemampuannya. Ya. Nah, kalau kita memaksakan anak kita harus 9 nilai matematikanya, padahal bakatnya di pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah. Ya, bakatnya dia, potensinya dia itu di pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah. Lalu kita paksa anak kita supaya matematikanya 9.
itu sama saja kita memaksa ikan memanjat pohon atau memaksa tupai berenang atau memaksa kura-kura lomba di daratan lawan kuda. Nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Ya. Kalau itu yang dipaksakan, akhirnya yang terjadi adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak kita akan hilang. Seperti tadi, ikan dipaksa manjat pohon, padahal keahliannya berenang. Maka ikan akan merasa makhluk yang paling bodoh sedunia. Ya kan? Ketika ikan dipaksa manjat pohon, ikan akan merasa makhluk yang paling bodoh sedunia. Ya. Padahal dia makhluk yang pinter kalau berada di air. Kura-kura juga begitu. Apabila kura-kura dipaksa lomba lari di daratan melawan kuda, maka kura-kura akan merasa makhluk yang paling lemah sedunia. Anak kita juga begitu. Kalau dia dipaksa harus ahli matematika, padahal bakatnya di bidang bahasa Indonesia atau sejarah, maka anak kita sepanjang sekolah akan merasa dia anak paling bodoh. Ya, anak paling bodoh. Dan dia akan membenci pelajaran matematika seumur hidupnya. Seperti kura-kura akan membenci lomba lari. Dia akan benci lomba lari. Setiap dengar kata lomba lari dia udah stres. Karena menurut dia saya nggak akan menang, saya makhluk paling lemah. Ya, padahal dia hebat. Kalau lomba larinya di air. Nah, anak-anak kita juga begitu. Dengar kata matematika, stres. Bahkan begitu dia lihat jadwal pelajaran hari ini apa? Oh, matematika 2 jam. Baru lihat jadwal udah stres itu. Garuk-garuk kepala dia. Sampai halaman sekolah dilihat motor guru matematika sudah parkir. Tambah pusing. Begitu masuk kelas, suara sepatu guru matematikanya sudah terdengar. Tambah stres lagi. Duduk guru matematikanya di kursi. Kata guru matematikanya, kumpulkan PR. Yang tidak ngerjain PR berdiri di depan. Stres nggak anak kita? Stres. Di sekolah dia tertekan, sampai rumah juga tertekan. Kenapa? Dia dipaksa untuk menguasai sesuatu yang bukan bakatnya. Coba dikasih buku sejarah. Anak kita nilai sejarahnya 9. Kasih buku sejarah, buku sirah nabawiyah, sirah sahabat. Melejit atau tidak dia? Melejit. Seperti tupai disuruh manjat pohon. Ya, seperti tupai disuruh manjat pohon, seperti ikan disuruh berenang, melejit. Kenapa? Bakatnya di situ. Ya, bakatnya di situ. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini para orang tua ya, hendaknya jangan terlalu fokus memperbaiki kekurangan yang ada pada anak kita. Jangan. Tetapi lebih fokuslah memperhatikan dan mengembangkan kelebihan yang ada pada anak kita. Ya, lihat anak kita kelebihannya di mana nih? Kelebihannya di mana? Kalau mau di bidang akademik, lihat nilai rapotnya yang bagus itu apa saja. Nah, kembangkan di situ. Seperti tadi, oh yang bagus dia pelajaran sejarah. Tiap ngambil rapot nilainya selalu 9. 9 nilai sejarahnya. Nah, maka sediakan di rumah kita buku-buku sejarah. Buku sejarah negara Republik Indonesia, buku sejarah agama Islam, sejarah sahabat, sejarah nabi-nabi, ya, sejarah wanita-wanita solehah, sejarah para ulama. Nah, suguhkan itu pada dia, fasilitasi. Kalau perlu bikin ada satu kamar yang kosong, isinya buku sejarah semua. Maka
Ketika dia berusia 20 tahunan, kita akan lihat bahwa anak kita akan lebih unggul dibanding anak-anak yang lain. Kenapa? Karena dia kita suguhi pendidikan atau ilmu yang sesuai dengan bakatnya. Ya, sesuai dengan bakatnya. Tapi kalau anak kita nggak suka matematika, nggak suka fisika, nggak suka kimia, asal buka handphone, kata ibunya, buka YouTube tentang pelajaran Pitagoras. Stres. Begitu masuk kamar, kata ibunya itu, ibu sudah belikan buku kimia, buku fisika, buku matematika. Tambah stres lagi anaknya. Ya, nah terkadang orang tua niatnya baik, tujuannya baik, tapi karena tidak memahami pendidikan karakter, akhirnya salah. Ini masih nyala. Baik. Nah, ini beberapa contoh penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sebaiknya tidak menimpa keluarga kita atau anak-anak kita. Baik. Berikutnya, ini sekedar sekilas pandang ya tentang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Tidak sedikit para guru yang salah menyikapi tingkah anak-anak muridnya yang masih berusia 7 sampai 10 tahun. Pada umumnya para guru menginginkan murid-muridnya itu di kelasnya tertib, duduk dengan rapi, tidak bercanda, apalagi tidak ada suara berisik, kemudian memperhatikan pelajaran dengan serius, iya kan? Rata-rata setiap guru menginginkan hal ini. Setiap guru menginginkan hal ini. Anak katakan, bila ada guru yang menginginkan kelasnya rapi, tertib, sunyi, tidak ada suara berisik, tidak ada suara gaduh, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang menangis. Guru seperti ini sebaiknya jangan ngajar SD. Ngajar mahasiswa saja. Ya, atau ngajar para lansia. Kenapa? Karena untuk anak yang berusia di bawah 10 tahun, memang dunia mereka adalah dunia bercanda, dunia bermain. Ya, mereka nggak suka diem, nggak suka mereka, karena belum saatnya. Ya, maka anak pernah mendapatkan pengaduan dari guru TPA. TPA ngajar sore, murid-muridnya nggak bisa diem, lari sana, lari sini. Anak tanya, emang murid TPA-nya kelas berapa? Ya rata-rata kelas 1, kelas 2 SD. Ya memang dunianya begitu. Ya, memang dunia anak kelas 1, kelas 2 SD memang lari sana, lari sini. Justru kalau anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, dari mulai masuk jam pelajaran pertama sampai pulang tertib, diam. Ini justru aneh. Justru aneh. Bahkan ada yang mengatakan, tentunya mengatakan ahli pendidikan dan psikologi ya. Bila ada murid SD atau anak yang usia 7 sampai 10 tahun di kelas itu tertib, tenang, diem, tidak ada suara gaduh, tidak ada suara bercanda, tidak ada lirik sana lirik sini, muridnya ini yang bermasalah gurunya. Pasti ada yang salah dengan gurunya, bukan dengan muridnya. Ya. Pasti ada yang salah dengan gurunya. Kenapa? Boleh jadi gurunya terlalu galak.
Sehingga muridnya ketakutan. Bergerak saja nggak berani. Lirik sana, lirik sini aja nggak berani. Mungkin pulpennya jatuh, dia diam aja nggak berani ngambil. Saking takutnya dengan gurunya. Ya. Tapi kalau murid yang guru yang benar, kalau guru yang benar nih, murid kelas 1 SD pengen pipis, dia langsung bilang tuh, Bu Guru pengen pipis. Pulpennya diambil sama temannya, dia langsung lapor, Bu Guru pulpen saya diambil. Memang begini dunia anak-anak, ya. Nah, bila ada guru yang tidak sanggup menghadapi anak-anak yang suka bermain pada saat di kelas, ya saran saya sebaiknya jangan ngajar anak-anak. Karena kasihan gurunya tertekan, anak muridnya lebih tertekan lagi. Apalagi kalau yang begini disuruh ngajar PAUD, ngajar TK, stres tuh anaknya. Ya, bisa terganggu jiwanya. Begitu. Baik, maka memahami karakter anak usia 7 sampai 10 tahun ini ya sangat penting. Baik. Kemudian di dalam mendidik anak-anak kita ya perlu juga kita perhatikan. Jangan sampai kita mendidik anak itu seperti melatih hewan sirkus. Kedengarannya nggak enak ya. Saya guru loh Ustadz, guru TK, guru SD, guru pesantren. Masa dibilang saya mendidik anak murid saya seperti melatih hewan sirkus? Ya, kita tidak menuduh, cuman kita mengatakan jangan sampai kita mendidik murid-murid kita seperti hewan sirkus. Ya, bagaimana melatih hewan sirkus? Kita lihat hewan-hewan sirkus itu dilatihnya seperti apa. Agar hewan sirkus itu, seperti misalkan topeng monyet ya, supaya topeng monyet itu bisa naik sepeda, bisa bawa payung, bisa pakai helm, ya, bisa jalan dengan tegak berdiri. Itu melatihnya seperti apa? Ya, dipaksa, ya, agar dia bisa berjalan dengan tegak berdiri seperti manusia, bahkan nanti diberi pakaian celana merah, baju putih, pakai dasi, pakai topi, persis anak SD. Padahal monyet, ya, jalan tegak berdiri, pakai sepatu. Nah itu tentu kan harus dilatih. Nah bagaimana melatihnya? Dipaksa, dipaksa dengan keras. Ya. Kemudian kalau dia berhasil dikasih hadiah, dikasih makanan. Kalau dia gagal, dia apain? Dipukul. Begitulah para pelatih hewan sirkus melatih hewan sirkusnya. Melatih singa, harimau, melatih apalagi hewan-hewan sirkus itu ya. Dengan cara dipaksa, kalau berhasil dikasih hadiah, kalau gagal dihukum. Ya, sehingga hewan-hewan itu bisa memang dia bisa melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan sesuatu itu bukan karena kesadaran. Bukan karena kesadaran, tetapi karena apa? Pembiasaan. Pembiasaan. Nah, sekarang bandingkan dengan anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita dipaksa untuk sholat. Dipaksa untuk menghafal Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran, dikasih hadiah. Kalau tidak hafal, dimarah-marahin. Anaknya dipondokin. Kemudian selama 1 tahun, cuma hafal 1 juz. Sementara teman-temannya 1 tahun hafal 10 juz. Pasti anak ini jadi korban di rumahnya. Dibanding-bandingkan, dimarah-marahin. Kok kamu cuma 1 juz? Itu teman-temanmu 10 juz. Ya udah, mulai bulan depan uang jajanmu dipotong. Dihukum. Ya, dihukum. Akhirnya anak ini memaksakan dirinya untuk menghafal karena terpaksa. Karena diancam. Bukan dari kesadarannya. Ya, bukan dari kesadarannya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini akan menghafal kalau ada
hadiah kalau ada ancaman. Begitu nanti dia selesai menghafal 30 juz, sudah tidak ada hadiah lagi dan sudah tidak ada ancaman lagi. Apakah dia akan menghafal kembali, memurojaah hafalannya? Tentu tidak. Karena dia tidak memurojaah hafalannya, kira-kira apa yang terjadi dengan hafalannya? Hilang semuanya. Hilang. Ya. Tetapi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan cara menumbuhkan cinta terlebih dahulu. Tumbuhkan cinta di hatinya terhadap Al-Quran. Katakan kepadanya, nak, orang yang hafal Quran itu dimuliakan oleh Allah, diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah. Bahkan di akhirat mereka akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dan anak-anak yang hafal Al-Quran itu mereka banjir pahala. Bagaimana tidak banjir pahala? Setiap hari membaca Al-Quran, ya 10 lembar dibaca. Agar hafal dibaca berulang-ulang. Dengan dibaca berarti mendapatkan pahala. Satu huruf, satu kebaikan, satu pahala. 100 huruf berarti 100 kebaikan, 100 pahala. Jadi semakin banyak Al-Quran yang dibaca, semakin banyak pahala. Tentu anak kita bertanya, pahala itu untuk apa, Ma? Untuk apa, Ayah? Oh, pahala itu nanti akan ditimbang di akhirat. Orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Surga itu tempat apa, Ayah? Surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di sana kita bisa minta apa saja yang kita inginkan. Nah, kalau anak ini sudah tumbuh rasa cintanya kepada Al-Quran, dia tahu kenapa dia harus ngafal Quran. Karena ingin mendapatkan pahala, karena ingin mendapatkan derajat yang tinggi, karena ingin dimasukkan ke surga, karena ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Tumbuh kecintaan di hatinya. Maka tidak perlu lagi hadiah, tidak perlu lagi ancaman. Anak ini akan menghafal tanpa diperintah, menghafal dengan penuh kesadaran. Dan kalau ini yang terjadi, walaupun nanti dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, insya Allah dia akan terus memurojaah hafalannya. Ya, nah ini penting sekali dalam mendidik anak kita, tumbuhkan kesadaran atau kecintaan terlebih dulu di hatinya. Ya, sehingga setelah tumbuh kecintaan dan kesadaran, dia akan belajar, dia akan menghafal, dia akan sholat, dia akan beribadah, itu bukan karena perintah, bukan karena ancaman, tapi karena kecintaan. Ya, karena kecintaan. Nah, kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang tua yang sukses di dalam mendidik anak-anak kita. Baik, sudah azan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.